Next, kualitas yang dimiliki oleh badass gitu ya, yang bisa kita adopsi adalah dengan memiliki kekebalan gitu ya terhadap tekanan dari luar. Ini yang disebut oleh Vision sebagai kondisi unfuckwithable. Jadi kita sama sekali tidak terganggu dengan kondisi apapun yang terjadi, terutama dari luar diri kita. Kita mungkin pernah menemui orang yang dia begitu bergantung ya pada penilaian orang, karena dia punya banyak mimpi, tapi dia sangat-sangat bergantung pada opini dari orang lain. Karena emang pada dasarnya secara alamiah kita punya keinginan, punya craving untuk bisa mendapatkan approval dari orang lain. Nah, tapi kita juga bertemu sama orang-orang yang dia kelihatannya nggak peduli gitu ya dengan omongan orang lain, dan itu sama sekali tidak mengganggu dirinya, karena ya dia terlihat confident, dia terlihat sangat-sangat percaya diri, merasa cukup dengan apa yang dia punya, apa yang dia tampilkan gitu. Nah, inilah salah satu kualitas dari badass gitu, dan kita mau ini ada dalam diri kita. Nah, gimana caranya? Jadi first step-nya adalah dengan kita mengenali diri sendiri. Dengan kita mengenali diri sendiri, maka kita akan merasa cukup gitu ya dengan apa yang kita miliki. Dan dengan ini kita sebut dengan self esteem gitu ya. Self esteem dalam ilmu psikologi tadi kita mengetahui apa kapasitas diri kita dalam melakukan suatu hal gitu. Nah, dengan self esteem yang baik gitu, maka kita tidak akan terpengaruh oleh lingkungan luar yang bisa mengguncang kita, membuat kita stres dan lain-lain. Nah, inilah yang perlu kita lakukan gitu. Nah, gimana caranya kita bisa merasa cukup dengan diri kita? Ada beberapa ritual yang diajarkan oleh Vision. Jadi yang pertama ada yang namanya eye gazing, dan eye gazing ini bisa kita lakukan rutin setiap pagi. Jadi setiap pagi kita menghadap pada cermin gitu ya. Kalau yang pernah gue praktekin gitu. Jadi setiap pagi setelah gue bangun, gue gosok gigi gitu kan. Nah, ketika gue gosok gigi, gue ngelihat ke mata gue, bagian hitamnya ya. Gue fokus ke situ dan gue bilang I love you, I love you, I love you 10 kali. Nah, ini akan membantu kita untuk mencintai diri kita, self love gitu. Dan gue juga menempelkan tulisan I'm enough di cermin gue gitu. Jadi itu setiap kita menghadap cermin, kita akan tersugesti gitu ya, bahwa ya gue cukup gitu dengan apa yang gue punya, dengan apa yang gue alami sekarang gitu. Nah, tadi dengan self enough, dengan kita merasa cukup dengan diri kita, maka akan sulit gitu ya bagi dunia luar untuk mengganggu diri kita gitu, karena kita punya self esteem yang baik. Selain kita harus punya self love, self enough, kita juga perlu punya atau mempraktekkan self gratitude. Ini yang udah gue praktekin gitu ya selama beberapa lama gitu, dan gue ngerasa banyak banget hal positif yang gue rasain gitu. Jadi ritualnya gini, ritualnya setiap pagi, tapi ini opsional ya, bisa pagi bisa malam. Kadang juga gue ngelakuin kalau pagi nggak sempet, kadang-kadang gue ngelakuin di malam hari sebelum tidur gitu ya. Jadi gue menuliskan 10 hal yang gue syukuri, gue bisa syukuri di hari itu. Dan itu sangat-sangat ngebantu gue untuk bisa reflect gitu ya, karena banyak sekali hal sebetulnya yang itu bahkan tarafnya keajaiban gitu ya, tapi kita nggak pernah menyadari itu gitu, karena ya itu datang kayak seperti udah biasa aja gitu, karena saking banyaknya keajaiban yang hadir dalam hidup kita. Jadi otak kita sudah secara refleks akan menganggap itu sebagai hal yang biasa gitu, karena saking banyaknya. Ini yang harus kita
kita coba optimalkan gitu ya. Karena ketika kita fokus pada hal-hal yang positif gitu ya, maka itu akan menjadi besar gitu. Hal positif itu akan tumbuh, akan berkembang ya. Makanya jangan sampai kita fokus pada hal-hal yang negatif. Nah, nextnya ketika kita sudah mengenal diri gitu ya, kita merasa cukup dengan diri kita dan dalam kondisi unfuckwittable, kita tidak bisa diganggu oleh kondisi apapun. Nah, disitulah kita kemudian bisa mendesain kehidupan yang ingin kita hidupi, ingin kita jalani. Maka kita bisa menuliskan, ya, kita bisa membuat 3 kolom. Yang pertama adalah kolom apa saja pengalaman yang ingin kita capai dalam kehidupan kita. Tulis sebanyak mungkin apa aja yang pengen lo lakuin gitu ya. Dan di kolom kedua, apa aja aspek yang pengen lo tumbuh, lo grow di sana. Nah, ini akan membantu kita buat terus konsisten tumbuh gitu ya. Misal kalau gue akan rutin morning walk, fasted walk, atau gue akan rutin puasa gitu. Apapun itu yang menurut kita self growth buat diri kita, tuliskan. Kemudian yang terakhir, kolom sumbangsih apa yang ingin kita berikan pada dunia gitu ya, dalam positive way. Nah, ini tuliskan gitu, apa impact yang ingin kita berikan pada dunia. Tuliskan sebanyak mungkin yang pengen lo capai. Nah, ini akan memberikan arah yang ini unik buat diri kita, dan pada akhirnya kita akan mengejar kehidupan yang kita inginkan, bukan kehidupan yang dunia harapkan, Pak, untuk diri kita gitu. Jadi kadang kita merasa stres ya karena itu kita terlalu fokus pada omongan orang, pada yang dunia harapkan pada kita, bukan kita menjalani hidup yang ya memang betul-betul kita inginkan gitu.